Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimani bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pendengar kajian Ramadan atau pesantren Ramadan yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah di hari pertama di dalam bulan Ramadan ini merupakan hari awalnya kita memasuki gerbang kemuliaan bulan Ramadan. Ramadan telah menghampiri kita dengan berbagai macam kemuliaan yang Allah sediakan. Mudah-mudahan Allah persiapkan hati kita untuk bisa menyambut bulan Ramadan dengan baik, dengan niat yang ikhlas dan tulus karena Allah dalam beribadah, dengan banyak sekali program-program ibadah dan amaliyah taat yang kita kerjakan selama Ramadan. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pengikut kajian streaming dari pesantren Ramadan Al-Wafa bi Ahdillah Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta yang dimuliakan Allah, kita akan kaji satu kajian yang berkaitan dengan kitab tasawuf atau tazkiyatun nufus, yaitu kitab Risalah Adab Sulukul Murid. Kitab ini kitab dasar bagi para pemula yang ingin belajar bagaimana cara menempuh jalan supaya kita hidup selamat dari dunia sampai akhirat. Kitab ini adalah karya ulama besar, karya seorang imam di zamannya, seorang pembaru Islam, seorang soleh dari Tarim, seorang wali min auliyaillah yang terkenal dengan banyak karya tulisnya, yaitu Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang juga karya beliau terkenal di seantero dunia ini, yaitu kitab atau wirid rotib yang kita baca di Nusantara ini. Salah satunya adalah karya beliau. Alhamdulillah, kitab ini akan membahas banyak tentang bagaimana seorang murid yang ingin bersuluk, ingin berjalan di jalan yang tentunya diharapkan supaya selamat dari dunia sampai akhirat. Adab-adab seorang murid, apa saja yang harus disiapkan seorang murid, akhlak seorang murid terhadap gurunya, bagaimana posisi seorang murid terhadap gurunya, bagaimana menghadapi cobaan-cobaan saat dia belajar bersuluk dengan gurunya, bagaimana cara menghentikan atau menghilangkan penyakit-penyakit hati dalam perjalanannya, bagaimana mengisi waktu-waktunya dan seterusnya. Insya Allah akan dikaji fasal demi fasal, dan ini adalah awal mula atau muqaddimah dari karya Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yaitu kitab Risalah Adab Sulukul Murid. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad adalah seorang imam, seorang ulama besar yang hidup di kampung namanya Tarim, atau di negeri Yaman tepatnya. Dari kecil beliau seorang yang memang dari keluarga ahli ilmu, lahir dari keluarga yang sangat peduli terhadap ilmu dan tarbiyah. Di usia 4 tahun ada kejadian yang menyebabkan beliau penglihatannya tidak bisa digunakan lagi dengan baik. Artinya Allah ambil penglihatan zahirnya dan Allah gantikan penglihatan basirah yang luar biasa. Mungkin hikmahnya supaya tidak main seperti anak-anak kecil yang lainnya di saat usia 4 tahun yang banyak bermain di luar. Hikmahnya adalah justru beliau dari kecil semakin semangat dalam menghafal Quran, semakin banyak waktunya untuk belajar ilmu agama, sehingga muncullah kemuliaan-kemuliaan dari mulai kecil sampai akhirnya jadi seorang imam besar. Banyak sekali keutamaan yang beliau miliki dari kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan.
ilmunya sangat luas, takwanya kepada yang luar biasa, ikatan yang kuat dengan Nabi Muhammad SAW, menghidupkan sunnah Nabi, semua sunnah hampir tidak ada satupun yang tidak dikerjakan. Bahkan satu ketika di usia senjanya pernah memanjangkan rambutnya sampai mendekati pundaknya. Kemudian setelah rambut itu panjang, di usia akhir hayatnya, saat sudah mulai tidak banyak aktivitas keluar, beliau mengatakan, alhamdulillah, sunnah ini yang lama dulu saya belum bisa kerjakan dari mulai muda, dan sekarang saya sudah kerjakan. Memanjangkan rambut mendekati pundak, karena dulu ada riwayat Nabi manjangkan rambut antara telinga dan pundak. Dan beliau mengatakan, saya berharap tidak ada satu sunnah pun dari sunnah Nabi kecuali saya sudah mengerjakannya. Menjaga sunnah luar biasa, menghidupkan sunnah Nabi, bahkan berdakwah yang tidak kenal lelah, baik dengan cara lisan atau tulisan, yang tentunya didikte oleh murid-muridnya dari ucapan-ucapan hikmah yang beliau tulis atau beliau ucapkan. Salah satu karya yang luar biasa yang akan kita kaji ini adalah kitab Risalah Adab Sulukul Murid. Banyak karya-karya beliau yang beliau sudah tuangkan ilmunya, bahkan sudah dicetak dari kitab demi kitab, bahkan kitab-kitab karya beliau sudah diterjemahkan dengan berbagai bahasa di penjuru dunia. Ada 5-6 bahasa yang sudah mengisi khazanah ilmu dunia Islam dari karya beliau, dengan berbagai macam bahasa, termasuk bahasa Melayu, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Urdu, bahasa bahasa-bahasa lainnya, sehingga manfaatnya sangat besar. Bahkan banyak orang-orang non-muslim yang sedikit membaca karya beliau yang kaitannya dengan hati, dengan kejiwaan, dengan spiritual, akhirnya tertarik, dapat hidayah dari Allah, masuk Islam. Di antara karya-karya beliau yang terkenal adalah kitab An-Nasaih Diniyah wal Wasaya Imaniyah. Ini banyak sekali dikaji di pondok-pondok di Indonesia. Kemudian ada kitab Da'watut Tamah. Kemudian ada Risalah Mudzakarah Ma'al Ikhwan wal Muhibbin. Kemudian ada Al-Fusulul Ilmiyah. Ada juga kitab karya beliau namanya Al-Hikam. Kitab yang kita kaji sekarang yaitu kitab Risalah Adab Sulukul Murid. Kemudian kitab Sabilul Iddikar. Kitab Risalah Muawanah juga banyak dibaca di pondok-pondok salaf kita di Indonesia. Kemudian ada kitab Ittihafus Sa'il bi Jawabil Masail. Ada kitab Dzurul Mandhum lil Jamil Ahkam lil Ahkam wal Ulum. Kemudian ada kitab Tathbitul Fuad, yaitu karya syair-syair beliau yang di dalamnya mengandung munajat, di dalamnya mengandung pujian terhadap Nabi, di dalamnya mengandung hikmah. Dan ada juga kumpulan-kumpulan wirid yang beliau kumpul, termasuk ada Wirdul Latif, ada Ratibul Haddad, ada satu kitab khusus untuk wirid atau zikir, yaitu kitab Sabilul Ibad ila Zadil Ma'ad. Dan banyak sekali karya beliau. Beliau hidup di abad ke-12 Hijriah, wafatnya 11 dan 12, wafat pada malam Selasa bulan Dzulqa'dah tahun 1132 Hijriah, pada usia mendekati 90 tahun, 89 tahun kurang lebih usianya. Mudah-mudahan Allah jadikan keberkahan majelis kita pada sore hari ini dari barokahnya beliau, orang mulia. Kitab Risalah Adab Sulukul Murid membahas tentang bagaimana perjalanan seorang murid dalam menempuh jalan menuju ridha Allah. Di sini kita akan memulai dengan muqaddimah. Mudah-mudahan pembukaan awal dari kajian kita menjadikan awal pula Allah bukakan semua kebaikan kepada kita, insyaallah. Pembukaan ini kita berharap Allah bukakan semua kebaikan untuk kita, untuk keluarga kita, untuk anak istri kita, suami dan keluarga kita, serta tetangga, serta umat Islam. Dan Allah jadikan pembukaan yang baik buat kita di dunia dan akhirat. Beliau mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Semua pengarang, hampir semua pengarang kitab akan mengawalinya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini
tidak lepas dari Alkitab dan Sunnah, Al-Quran dan hadis Nabi, yang memang Al-Quran sendiri mengawali ayat-ayatnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Surat pertama Al-Fatihah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan Nabi SAW bersabda, setiap amal yang baik yang ada kaitan dengan sesuatu yang baik, maka sebaiknya diawali dengan Bismillah. Sebab jika tidak diawali dengan Bismillah, akan kurang barokah, akan kurang sempurna. Banyak hadis tentang keutamaan Bismillah di awal amal. Salah satunya adalah kullu amrin dzibalin la yabda'u bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa ajdam, atau fahuwa aqta, atau fahuwa abtar. Ada riwayat 3. Setiap perkara yang baik kalau tidak diawali dengan Bismillah, maka amal itu atau perkara amal itu akan ajdam. Judam itu salah satu bentuk penyakit yang di kulit, sehingga tidak seakan-akan tidak sempurna, tidak baik, tidak mulus. Abtar itu terputus atau buntung, aqta juga terputus. Maknanya qalilul barakah, maknanya sedikit barakah. Sehingga beliau mengawali karyanya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalimat ini adalah kalimat yang disebut dengan kalimat haugalah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau bismillah basmalah. Kalau alhamdulillah hamdalah. Kalau la haula wala quwata illa billah namanya haugalah. Menisbatkan kemampuan kepada Allah, mengaku bahwa tidak ada daya upaya yang dimiliki seorang hamba kecuali daya upaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pengakuan seorang hamba atas ajz, atas lemahnya seorang manusia, bahwa tidak ada yang bisa berbuat baik sekecil apapun tanpa diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan, alhamdulillahilladzi yakdhifu idza syaa'a fi qulubil muridin law'atal iradah. Beliau memuji kepada Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menanamkan dalam hati seorang murid keinginan yang kuat. Yang murid itu adalah seorang yang dikehendakinya. Fayuz'ijuhum ila suluki sabili sa'adah. Maka setelah ditanamkan keinginan kemuan yang kuat yang menggebu-gebu untuk jalan dalam kebaikan, maka muncullah gerakan menggugah mereka menuju jalan kebahagiaan, yang itu adalah fayuz'ijuhum ila suluki sabili sa'adah. Maka menggerakkan seorang murid untuk berjalan di jalan yang akan menjadikan dia bahagia. Allati hiyal iman wal ibadah, yang sebetulnya itu adalah merupakan bagian dari iman dan ibadah. Wa mahu kullu rasmin wa adah, dan menghapus segala bentuk gambaran atau kebiasaan yang sebetulnya semuanya adalah kamuflase, bukan hakikat. Murid itu akan muncul semangat untuk menghilangkan sesuatu yang cuma casing, sesuatu yang dohir. Dia ingin sesuatu yang benar-benar, yang sidik. Inti dari perjalanan itu adalah ingin betul-betul tujuannya bukan sekedar gambaran luaran saja, tapi betul-betul memang hati kita betul-betul ingin menuju Allah Subhanahu wa taala. Ditanam oleh Allah satu semangat untuk berjalan yang bukan sekedar basa-basi, tulus. Bukan sekedar ingin dipuji secara zahir, tapi betul-betul ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ditanamkan jika ada seorang murid yang sudah mulai serius, Allah pilih, ditanamkan satu semangat untuk melakukan satu tujuan yang tujuannya bukan sekedar zahir, sekedar surah, tampilan-tampilan biasa, tapi hakikatnya kosong. Ini murid yang akan dapat hidayah, biasanya dia berpikir, saya nggak mau urusan casing-casing saja, urusan dohir-dohir saja yang tujuannya cuma sekedar duniawi, nggak mau. Dia serius, yang dituju adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad sayyidil ahli siyadah. Salawat serta salam atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sayyidi ahli sa'adah, pemimpin dari semua orang-orang yang beruntung, atau pemimpin dari semua pemimpin yang ada. Wa ala alihi wa sahbihi sadatil qadah, beserta keluarga dan sahabatnya, pemimpin-pemimpin panutan yang baik atau qudwah yang baik.
Amma ba'd. Faqad qala ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Telah berfirman Allah Subhanahu wa taala dan firman-Nya sebenar-benar maha benar firman-Nya. Man kana yuridul ajila ajjalna lahu fiha ma nasha liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Ayat ini adalah surat Al-Isra ayat 18 sampai 19. Wa man aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minan fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Man kana yuridul ajila ajjalna lahu fiha. Barang siapa yang menginginkan satu yang segera, maka kami segerakan baginya, bagi siapa yang kami kehendaki. Liman nasya. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya liman yurid. Thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Kemudian kami jadikan tempat kembali bagi mereka adalah jahannam, neraka jahannam, dalam keadaan madhmuman madhura, terhina dan terusir. Ini orang-orang yang tujuannya cuma sekedar duniawi saja. Wa man aradal akhirah, dan barang siapa yang menginginkan akhirat, wa sa'alaha sa'yaha, lalu menempuh jalan untuk menuju akhirat tadi, wa huwa mu'minun, dengan syarat mereka adalah mukmin dan dia adalah orang yang beriman, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, maka itulah orang-orang yang usahanya akan disyukuri. Artinya di sini ayat ini menerangkan bahwa ada dua kelompok manusia, yang satu tujuannya hal-hal yang instan, yang cuma dinikmatin sesaat di dunia. Yuridul ajilah, keinginannya adalah keinginan yang saat ini di dunia, nggak sabar nanti di akhirat. Dunia tujuannya maksudnya. Maka tempatnya bagi orang yang cuma fokus ke dunia, lupa akhirat, tempatnya di akhirat nanti neraka. Sedangkan ada kelompok kedua yang menginginkan akhirat, sabar, tujuannya adalah akhirat, kehidupan yang abadi. Saat mereka menginginkan akhirat dengan amal baiknya dibarengi dengan iman, maka inilah orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dan usahanya akan mendapatkan hal yang menyenangkan dan disyukuri. Di sini Habib Abdullah bin Wahid mengatakan wal ajilatu hiyad dunya. Tadi ayatnya man kana yuridul ajilah, barang siapa yang menginginkan ajilah, hal yang segera, yang instan, yang ingin dapat saat ini saja di dunia, enggak nunggu nanti di akhirat. Al-ajilah adalah dunia. Fa idza kana al-murid laha fadlan anis sa'yi li talabiha al-masiruhu ila nar. Sedangkan sesuatu yang segera, al-ajilah adalah dunia. Jika seorang yang hanya menginginkan yurid, ingin dunia saja, tempat kembalinya adalah neraka. Tempat kembali ingin dunia saja diterangkan masiruhu ilan nar, tempatnya ke neraka. Orang yang cuma ingin dunia saja, baru ingin, disebutkan wal ajilah ya dunya fa idza kana al murid laha fadlan anisai. Apabila yang cuma ingin saja, ingin dunia, apalagi yang berusaha terus mencari dunia, li talabiha masiruhu ilan nar ma'a laum was-saghar. Apabila orang yang sudah ingin saja cuma menginginkan dunia, perjalanannya bahaya kepada neraka dan kerugian serta kesedihan yang mendalam di akhirat nanti, bagaimana orang yang betul-betul berusaha menghidupkan waktunya untuk dunia saja. Fama ajral aqil bil i'rad anha wal ihtiraz fiha, maka sepantasnya orang yang berakal itu berusaha untuk menjaga dirinya dan berpaling dari kesibukan dunia semata-mata. Bukan berarti kita meninggalkan dunia. Dunia, selama kita masih di dunia, kita butuh kehidupan dunia, kita perlu. Tapi tujuannya adalah bukan semata-mata dunia saja, tapi tujuannya adalah untuk kehidupan yang abadi di akhirat. Di sini
satu gambaran tentang bahayanya orang yang lalai terhadap akhirat dan sibuk hanya terhadap dunia. Karena banyak sekali orang dengan dunia ini mereka lupa akhirat. Dengan dunia mereka lupa akhirat. Maka ada hadis Nabi SAW yang Nabi menjelaskan bahwa ad-dunya ra'su kulli khati'ah. Dunia itu pangkal dari semua kesalahan. Maksudnya adalah dunia yang melalaikan akhirat. Wal akhiratu hiyal jannah. Yang dimaksud di ayat yang tadi, waman aradal akhirah, dan barang siapa menginginkan akhirat, akhirat maksudnya adalah di sini disebutkan wal akhiratu hiyal jannah. Akhirat yang dimaksud adalah al jannah, itu surga. Wala yakfi fi husulil fawz biha iradah faqad. Di dalam ayat itu tidak cukup hanya ingin. Kalau tadi saat dunia ingin saja sudah bahaya, tapi kalau untuk surga, akhirat dalam artian surga, wala yakfi fi husulil fawz biha bil iradah faqat. Tidak cukup untuk mendapatkan surga tadi cuma dengan keinginan saja. Bal hiya ma'al iman wal amal saleh. Bahkan untuk meraih akhirat atau surga yang dimaksud tadi adalah dengan amal soleh dan dibarengi dengan keimanan, iman dan amal soleh. Al-musyaru ilaihi biqaulihi ta'ala wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun. Diisyaratkan dari ayat Allah tadi yang pertama, wa sa'alaha, dan berusaha untuk mendapatkan akhirat, sa'yaha wa huwa mu'minan, berusaha, beramal dibarengi dengan iman. Yang ditujukan dalam firman-Nya, lalu menempuh jalan untuk menujunya. Wa sa'yun mashkur wa huwal amal wal qabul. Yang dimaksud dengan sa'yul mashkur, usaha yang disyukuri adalah amal yang dikabul. Wa amal al-makbul al-mustawjib sahibuhu al-madah wa thana, yang menjadikan pelaku amal tersebut mendapatkan pujian dan sanjungan serta pahala, wa thawabul azim, serta pahala yang besar, alladzi la yanqadi wa la yafna bi fadlillahi wa rahmati, dan pahala yang tidak pernah habis dari anugerah dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Wal khasir min kulli wajhi minal muridin lidunya alladzi yatahaqqaq fi haqqihi al-wa'id al-madhkur. Dan orang-orang yang merugi dari segala arah, dari semua sisi adalah orang-orang yang menginginkan dunia, yang dipastikan baginya ancaman yang disebutkan dalam dalam ayat tadi. Dia adalah orang-orang yang menginginkan dunia dengan keinginan merupakan sisi akhirat. Huwallazi yuridu dunya iradatan yansa jambihal akhirah. Orang yang cuma dunia saja, tidak ada keinginan untuk mendapatkan kemuliaan di akhirat. Fala yu'minu biha, dan tidak beriman dengannya, tidak beriman dengan kehidupan akhirat. Walaupun kadang-kadang banyak orang, saya iman akhirat, tapi seakan-akan tidak mempersiapkan akhirat, seakan-akan tidak beriman dengan kehidupan akhirat. Dia cuma ngaku saya iman, saya percaya adanya akhirat, adanya surga dan neraka, tapi tidak mempersiapkan untuk untuk kembali menghadap Allah di akhirat. Cuma ucapan saja. Fala yu'minu biha, tidak mengimani tentang akhirat. Au yu'minu wa la ya'mal laha, atau percaya tapi tidak mempersiapkan amal. Fal awwal kafir khalidun finnar. Yang pertama tidak beriman tentang akhirat adalah orang yang kafir, akan kekal di neraka. Yang kedua beriman tapi tidak mempersiapkan amal untuk mendapatkan akhirat atau surga. Yang kedua adalah fasik, mausumun bil khasar. Seorang fasik, orang fasik yang teracuni dengan segala kerugian. Orang yang hatinya terkena penyakit-penyakit yang akan menjadikan dia rugi di akhirat. Na'udzubillah min. Jadi di sini yang perlu kita ketahui, wahai para hadirin, para pendengar yang mulia, ada dua kelompok manusia, yang satu berjalan di dunia untuk tujuan akhirat, meraih kebahagiaan akhirat itu surga. Yang satu
untuk sekedar duniawi tapi melupakan akhirat. Yang tujuan duniawi melupakan akhirat ada dua kelompok. Satu, yang tidak beriman sama sekali. Tidak beriman tentang kehidupan akhirat. Itu orang-orang kafir yang nantinya kalau meninggal dalam keadaan kafir akan kekal di akhirat, di neraka tempatnya. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, iman terhadap akhirat. Iman dengan kehidupan akhirat, tapi imannya tidak dibarengi dengan amal. Tidak ada persiapan untuk menempuh akhirat supaya di akhiratnya selamat, untuk dapat surga, enggak ada. Amanu wa la ya'malu. Sementara perintah Allah dalam Al-Qur'an, alladzina amanu wa amilus. Setiap ada amanu, enggak cukup amanu saja, tapi wa amilus sholihah. Alladzina amanu wa amilus sholihah. Amanu wa amilus sholihah. Tidak mungkin orang beriman saja cukup tanpa amal soleh. Iman tidak dibarengi amal soleh, sia-sia. Amal soleh tidak dibarengi iman, tidak diterima, sama saja sia-sia. Jadi kalau kita lihat, ada kadang-kadang statement dari beberapa tokoh yang katanya tokoh agama atau siapa sajalah yang mengatakan jangan bicara tentang agama, yang penting amal soleh. Jangan urusan agama, amal soleh saja. Ini salah besar. Kalau amal soleh tidak dikaitkan dengan agama, tidak beriman, bukan seorang muslim, maka amal soleh sebanyak apapun akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pemikiran-pemikiran yang harus kita waspadai. Mereka menyingkirkan sisi agama, mereka mengedepankan amal soleh. Sementara di sini disebutkan dalam Al-Quran, iman syarat mutlak untuk diterimanya amal soleh. Amal soleh adalah untuk penyempurna iman. Jadi kalau tidak ada keimanan, amal soleh sebesar apapun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tidak ada iman maka termasuk orang-orang yang kufur yang disebutkan tadi, mukhallad atau kekal di neraka. Tidak beriman terhadap akhirat, itu merupakan kufur yang mukhallad finnar. Dan jangan pernah tertipu dengan ucapan-ucapan yang penting orangnya baik apapun agamanya. Oh, ini tipuan. Kalau agamanya bukan muslim, dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak beriman dengan Al-Quran, maka sebaik apapun dia tetap kategori orang yang ditolak amal ibadahnya karena dia kufur, dia tidak beriman. Kalau meninggal dalam keadaan kufur, tempatnya adalah neraka kekal. Kekal di neraka. Dalam ayat atau surat Al-Bayyinah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman apa? Tentang orang-orang yang kafir. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Innal ladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang yang kufur, kafir. Kafir artinya tidak beriman dengan apa yang harus diimani, termasuk tidak beriman terhadap Nabi Muhammad sebagai Rasul utusan Allah, tidak beriman terhadap Al-Quran, ini juga termasuk tidak beriman. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Ahlil kitab, iya. Ahlil kitab ada yang kufur. Ahlil kitab ini orang-orang yang dulu mengimani kitab Taurat, Zabur, Injil, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Mereka ahlil kitab. Tapi ada yang kufur. Allah sebutkan innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Sesungguhnya orang-orang yang kufur, yang kafir, tapi dari kalangan ahli kitab. Kenapa ahli kitab dianggap kufur? Karena tidak mengimani Nabi Muhammad SAW. Tidak mengimani Al-Quran, tidak membenarkan tentang firman-firman Allah yang dalam Al-Quran dan tidak mempercayai Nabi Muhammad, kufur. Sekalipun dia ahli kitab. Allah sebutnya kafir. Innal ladzina kafaru min ahli kitab. Wal musyrikin, serta orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik, majusi, yang nyembah berhala, yang nyembah api selain orang-orang ahli kitab. Mereka di mana tempatnya? Innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Tempatnya adalah di neraka jahanam yang mereka kekal. Gak ada tempatnya, mati kufur kok. Musyrik kafir, matinya musyrik, matinya dalam keadaan kufur, mereka tempatnya di jahanam kekal, Allah sebutkan. Bahkan Allah sebutkan lagi, ulaika hum syarrul
bariyah. Oh, ditegaskan lagi supaya kita nggak tertipu dengan dohir amal baik tanpa dibarengi iman. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah seburuk-buruk manusia. Allah sebutkan buruk orang yang kafir itu. Tiba-tiba ada seorang manusia yang mengatakan, jangan bahas agama, yang penting amalnya baik. Agama apapun kalau amalnya baik bakal masuk surga. Dari mana dia punya pikiran semacam itu? Akan membantah Al-Quran, akan menafikan ayat-ayat Allah. Sementara Allah sebutkan ulaika hum syarrul bariyah, mereka semuanya itu adalah seburuk-buruk manusia. Siapa yang buruk manusia? Yang nantinya di akhirat khalidina fiha, di neraka itu khalidina fiha, kekal selamanya. Maka di situ adalah orang-orang yang kufur dan orang-orang yang musyrik. Na'udzubillah min. Jadi balik dari pembahasan yang kita sebut tadi, tidak mungkin amal seseorang, amal baik apapun, sebanyak apapun diterima oleh Allah tanpa didasari dengan iman. Dan iman saja tanpa amal soleh juga tidak akan sempurna, bahkan akan rugi. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita, iman Islam kita Allah kuatkan, Allah jaga, dan kemudian Allah berikan kita taufik, hidayah untuk bisa beramal soleh, terutama di dalam bulan yang mulia, bulan Ramadan. Silahkan di hari pertama ini kita sama-sama pasang niat yang baik, niatkan untuk jangan sampai tidak khatam Quran, niatkan untuk jangan sampai meninggalkan qiyamul lail, tarawih, niatkan jangan sampai tidak melakukan sholat witir, sunnah-sunnah Nabi yang kita tinggalkan selama ini dalam Ramadan kita hidupkan lagi. Siwak di Ramadan itu penting. Kemudian sunnah qabliyah, sunnah ba'diyah, adab-adab sunnah Nabi hidupkan selama Ramadan. Karena pahala sunnah di dalam Ramadan pahalanya seperti ibadah wajib 70 kali lipat bahkan. Jadi mumpung bulan yang mulia, raihlah pahala sebanyak mungkin, dan ingat, jaga anggota tubuh kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari pertama ini mudah-mudahan hari yang penuh dengan keberkahan, pembuka jalan kebaikan, dan mudah-mudahan hari pertama Allah jadikan hari yang menjadikan asbab hari kedepannya menjadi semakin baik, semakin baik, semakin baik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa kajian Ramadan online, mudah-mudahan Allah berikan kita taufik, Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita keikhlasan, Allah berikan kita kemudahan-kemudahan dalam beramal soleh, dibarengi dengan keimanan yang kuat, serta kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan bulan Ramadan tahun ini menjadi bulan Ramadan yang terbaik buat kita dan umat Islam. Sambil kita tetap berdoa kepada Allah supaya bala, wabah, semua keburukan yang menimpa umat Islam di Indonesia dan seluruh dunia selalu cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berputus asa, berprasangkalah baik kepada Allah. Mudah-mudahan amal kita dan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan kita lanjutkan kajian-kajian berikutnya bersama asatid serta guru-guru yang terhimpun dalam alumnus Darul Mustafa dalam forum Al-Wafa bi Ahdillah, khususnya wilayah Jawa Tengah dan DIY. Mudah-mudahan kajian ini bisa menjadi asbab semakin kita dekat kepada Allah. Share, kabarkan kepada yang lainnya kajian-kajian pesantren Ramadan yang insya Allah akan dikaji setiap harinya 5 atau 4 tema. Pagi setelah subuh, setelah zuhur, sore, asar jam 4, kemudian malam selepas tarawih diisi oleh para asatid, oleh guru-guru mulia kita yang mereka kebanyakan adalah lulusan dari Darul Mustafa Yaman. Mudah-mudahan dapat barakah dari ilmu yang bersanad, yang bersambung dari guru-guru mulia kita insyaallah. Sekali lagi mohon maaf, dan kami mohon untuk sama-sama berdakwah melalui media sosial, kabarkan kepada yang lainnya, share tentang kajian-kajian yang akan kita kaji selama bulan Ramadan. Itu saja. Mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.